Pembicaraan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi antara AC Milan dan Napoli akhir pekan ini untuk mencoba membuka kebuntuan negosiasi Yunus Musa. Kabar mengenai potensi kepindahan gelandang berusia 22 tahun itu ke Napoli pertama kali muncul minggu lalu. Kesepakatan senilai lebih dari 20 juta euro sudah sangat dekat untuk disepakati. Namun seperti yang sering terjadi dalam situasi semacam ini, ada perlambatan tiba-tiba. Menurut Fabrizio Romano, kondisi ini disebabkan karena struktur bonus yang tidak dapat disepakati antara kedua belah pihak. Kondisi ini membuat kedua tim harus melakukan pembicaraan lebih lanjut. Bursa transfer musim panas ini kembali dihebohkan dengan kabar kepindahan Xavi Simons. Playmaker berusia 22 tahun itu kini santer dikaitkan dengan pintu keluar. Dua raksasa Premier League Manchester United serta Arsenal dikabarkan sangat tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan Sportbill, MU dan Arsenal memang menjadi salah satu peminat utama untuk sang pemain. Xavi Simons tampil memukau sepanjang musim bersama Leipzig, mencatatkan 11 gol dan 8 assist. Ia juga bisa beroperasi sebagai gelandang serang nomor 10 maupun melebar di sisi sayap. Manchester United Supporter Trust (MUST) mengecam Setan Merah atas kenaikan harga tiket musiman yang baru. Beberapa tiket masuk umum akan mencapai 97 pound sterling untuk musim 2025-2026. MU mengumumkan rencana untuk memperkenalkan sistem kategori tiket baru yang mengakibatkan harga lebih tinggi untuk pertandingan yang paling diminati. Perubahan tersebut dinilai akan meningkatkan biaya lebih dari 50% untuk 20.000 penggemar per pertandingan yang membeli tiket berdasarkan pertandingan. MUST menuduh klub tersebut gagal berkonsultasi dengan para pendukung mengenai perubahan tersebut. Marcus Rashford benar-benar serius ingin hijrah ke Barcelona. Pemain berkebangsaan Inggris itu musim lalu menghabiskan paruh kedua dengan dipinjamkan ke Aston Villa. Villa punya opsi untuk membeli Rashford senilai 40 juta pound sterling. Namun penyerang berusia 27 tahun itu memilih ingin bergabung ke Barcelona. Bulan lalu, kakak Rashford dan agennya terbang ke Barcelona untuk berbicara dengan manajemen klub terkait potensi transfer. Menurut Marca, Rashford diklaim bersedia melakukan segala upaya dan pengorbanan untuk mewujudkan kepindahan itu. Ia bahkan rela menerima pemotongan yang signifikan. Florian Wirtz akan segera bergabung dengan Liverpool dalam sebuah transfer fantastis dari Bayer Leverkusen. Gelandang kreatif berusia 22 tahun itu akan dikontrak hingga 2030. Transfer ini dikabarkan bernilai 116 juta pound sterling termasuk berbagai bonus. Angka tersebut menjadikannya salah satu pembelian termahal dalam sejarah Premier League. Menariknya, orang tua Wirtz justru menjadi tokoh utama di balik proses negosiasi. Karena itu menurut laporan Bild, mereka akan menerima 8,5 juta pound sterling atau sekitar 187 miliar rupiah selama masa kontrak Wirtz di Anfield. Liverpool resmi masuk dalam perburuan winger muda Lyon, Melik Fofana, yang juga menjadi incaran Chelsea dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari L'Equipe, Chelsea sudah lebih dulu menjalin komunikasi dengan pihak Lyon. Akan tetapi Liverpool kini ikut terlibat dan disebut telah menghubungi agensi baru Fofana. Menariknya, mantan agen Fofana sempat memberikan isyarat bahwa Anfield adalah destinasi yang diidam-idamkan oleh sang pemain. Diyakini, Lyon bersedia melepas Fofana jika ada tawaran di kisaran 43 juta pound sterling, seiring dengan usaha klub Ligue 1 itu merampingkan skuad dan menyeimbangkan keuangan. Kepulangan Barcelona ke kandang legendaris mereka Spotify Camp Nou semakin dekat. Presiden klub Joan Laporta mengonfirmasi bahwa tim akan kembali bermain di stadion tersebut pada bulan September. Hal itu disampaikan Laporta dalam rapat akhir musim bersama Senat klub Rabu waktu setempat. Sebagai bagian dari persiapan, Barcelona juga merencanakan satu laga uji coba untuk menguji kelayakan stadion yang telah direnovasi. Klub akan menjamu Como dalam pertandingan terakhir pramusim mereka di Camp Nou. Usai laga melawan Al Hilal di Piala Dunia Antar Klub 2025, Xabi Alonso belum bisa memastikan kondisi Kylian Mbappe. Kesiapan sang pemain untuk laga kedua melawan Pachuca masih tanda tanya. Pelatih asal Spanyol itu cuma menyebut sang striker terkena wabah virus yang serius. Artinya Mbappe bisa saja absen lagi. Seperti diketahui, Mbappe melewatkan laga pertama Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub 2025 melawan Al Hilal. Mbappe juga sempat absen dalam latihan hari Selasa waktu Amerika Serikat. Top skor La Liga musim lalu itu dikabarkan sedang menderita demam tinggi. Mantan pemain legendaris Manchester United Wayne Rooney terakhir melatih Plymouth di divisi Championship. Namun ia cuma bertahan sekitar 7 bulan setelah Rooney menorehkan hasil-hasil buruk. Dilansir dari Daily Mail, Rooney sudah 4 kali menjadi pelatih. Sumber terdekatnya menyebut bahwa ia masih menyimpan asa untuk menjadi manajer lagi.
Namun hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, saat ini Rooney tengah menikmati pekerjaan barunya sebagai pandit sepak bola. Rooney sejatinya begitu berprestasi ketika menjadi pemain, namun ketika kini sebagai pelatih, ia dinilai belum meyakinkan. Aston Villa dikabarkan tengah mengincar striker Chelsea Nicolas Jackson di musim panas ini. Kabar ini mencuat setelah penjualan John Duran ke Al-Nassr. Give Me Sport mengabarkan bahwa Aston Villa telah mengadakan diskusi dengan Chelsea terkait biaya transfer yang dibutuhkan untuk mendatangkan Jackson musim panas ini. Unai Emery sendiri dikabarkan ingin bereuni dengan Jackson yang pernah bekerja sama dengannya di Villarreal. Saat ini Jackson masih memiliki sisa 8 tahun dalam kontraknya dengan Chelsea. Akan tetapi ia diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat. Juventus baru saja menghadapi wakil Uni Emirat Arab Al Ain di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Dalam laga tersebut, Lloyd Kelly tampil sebagai starter dan tak tergantikan hingga pertandingan berakhir. Namun selagi dirinya tampil di lapangan, masa depan Kelly sedang dipertanyakan menyusul dengan kabar kepergiannya pada bursa transfer musim panas ini. Namun demikian, bek kiri Inggris itu bersikeras ingin bertahan dan membuktikan dirinya pada Juventus. Sang pemain menegaskan akan fokus 100% untuk Bianconeri dan ia ingin bertahan untuk waktu yang lama bersama klub. AC Milan dikabarkan semakin intensif dalam upaya mereka untuk mendatangkan Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Milan Iglitari bahkan telah terbang ke Jerman untuk bernegosiasi langsung dengan raksasa Bundesliga tersebut. Rossoneri disebut-sebut bersedia mengajukan tawaran hingga 10 juta euro demi memboyong pemain internasional Swiss itu dari Leverkusen. Massimiliano Allegri secara khusus mengidentifikasi Xhaka sebagai pemain kunci yang dapat membantu Milan bersaing memperebutkan trofi pada musim depan. Bintang asal Portugal Bernardo Silva memastikan dirinya akan tetap bertahan di Manchester City pada musim depan meski kontraknya menyisakan 1 tahun lagi. Dalam sebuah pernyataan kepada The Guardian, Silva dengan tegas menyatakan musim ini pasti akan bersama Manchester City. Keputusan ini kemungkinan besar disambut gembira oleh para penggemar City yang melihatnya sebagai figur kunci dalam tim. Pemain berusia 29 tahun ini dijadwalkan untuk mengemban peran senior yang lebih besar di klub, di mana Pep Guardiola menunjuknya sebagai salah satu kapten baru tim. Pemain timnas Indonesia Nathan Joaon sudah tidak berstatus sebagai pemain klub Swansea City. Pihak klub secara resmi mengumumkan Nathan telah meninggalkan kesebelasan asal Wales tersebut. Kontrak Nathan di Swansea sebenarnya masih ada hingga 30 Juni 2026. Namun klub dan pemain sepakat menyudahi perjanjian kontrak tersebut. Belum diketahui klub baru Nathan setelah berpisah dengan Swansea. Selama memperkuat Swansea, Nathan tidak banyak mendapatkan menit bermain. Musim lalu ia cuma main 1 kali di Liga dan 2 kali di kancah Piala Liga. Klub Premier League Arsenal mulai bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini demi memperkuat lini serang. Klub asal London itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang muda RB Leipzig Benjamin Sesko. Kedua pihak sudah menyetujui soal durasi kontrak, nominal gaji, serta skema bonus yang akan diterima Sesko. Ketertarikannya juga didorong oleh peluang bermain di Liga Champions bersama Arsenal. Kini Arsenal tinggal melanjutkan proses dengan RB Leipzig untuk menuntaskan kepindahan Sesko. Klub Bundesliga itu dilaporkan membandrol Sesko antara 68,5 hingga 85,5 juta pound sterling. Kyle Walker telah setuju bergabung ke Everton dengan kontrak 1 tahun. Ia telah terlibat dalam pembicaraan dengan para petinggi The Toffees sejak kembali dari masa peminjamannya di AC Milan. Walker telah memenangkan 17 gelar selama bermain 8 tahun di Manchester City, termasuk 6 Premier League dan 1 trofi Liga Champions. Meskipun kontraknya di Etihad tersisa 1 tahun lagi, ia telah dikeluarkan dari skuad Piala Dunia Antar Klub 2025 dan tak lagi masuk dalam rencana Guardiola. Sementara itu, Walker yakin bahwa Everton merupakan tempat yang tepat untuk mendapatkan menit bermain. Hubungan Thomas Partey dengan Arsenal tampaknya akan segera berakhir. Kabarnya sang gelandang akan meninggalkan Emirates Stadium musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal kesulitan mempertahankan Partey di musim panas ini. Kontrak sang gelandang akan berakhir pada akhir bulan ini. Arsenal sebenarnya masih ingin memperpanjang kerjasama dengannya. Sayangnya negosiasi kontrak baru berjalan alot. Karena itu kini beredar kabar di Inggris bahwa Partey mulai mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Ia disebut sedang mempelajari semua opsi yang ada sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Andy Robertson dikabarkan telah setuju pindah ke Atletico Madrid dan berharap raksasa Spanyol itu segera menyepakati persyaratannya dengan klub lamanya, Liverpool. Diungkapkan AS, Robertson sangat terbuka untuk bergabung dengan Atletico Madrid musim panas ini. Bek internasional Skotlandia itu pun berharap Atletico bisa menyetujui persyaratan dengan Liverpool karena kepindahan ini mungkin akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ia tentu berharap klub La Liga itu segera menyelesaikan kepindahannya meskipun kubu Atleti tidak siap membayar apapun untuk merekrut sang pemain di musim panas ini. Barcelona telah mengambil langkah besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan Nico Williams. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa raksasa Katalan tersebut telah mencapai kesepakatan penuh dengan sang pemain secara pribadi. Kesepakatan tersebut akan berlangsung hingga Juni 2031 dan sang pemain akan memperoleh penghasilan bersih antara 7-8 juta euro per musim. Terobosan besar ini menempatkan Barcelona dalam posisi yang kuat karena mereka kini telah mengalihkan perhatian untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Athletic Bilbao. Liverpool dikabarkan belum berhenti belanja. Setelah akan mendapatkan Florian Wirtz, The Reds berencana beli Alexander Isak dan pecahkan rekor transfer. Dilansir dari Express, Liverpool butuh penyerang tengah murni nomor 9. Alexander Isak sudah mencuri perhatian sejak gabung ke Newcastle United pada musim panas 2022. Isak total sudah mengemas 54 gol dan 10 assist dalam 86 penampilan di Liga Inggris. Liverpool kabarnya siap membayar 160 juta pound sterling atau setara 3,5 triliun rupiah. Angka ini diyakini gabungan antara nilai transfer dan bonus yang diberikan.